kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newsroom. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk secara paksa memindahkan warga Palestina dari jalur Gaza. Informasi lainnya, pemirsa, salah satu kompleks suci bagi umat Muslim, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, diserbu oleh sejumlah pemukim Israel ilegal. PBB diminta bertindak atas aksi pemukim Israel tersebut. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan negaranya untuk kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan negaranya untuk kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Sharif membuat janji tersebut pada saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Ekonomi atau ACO Kankendi, Azerbaijan pada hari Jumat. Memuji peran Pezeshkian selama perang 12 hari yang dipaksakan oleh rezim Israel. Perdana Menteri Pakistan menekankan solidaritas dan dukungan Islamabad yang tak tergoyahkan untuk Teheran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin meninjau kerjasama yang sedang berlangsung antara negara mereka di semua bidang dan menyatakan kepuasan dengan kemajuan dalam keputusan yang diambil dalam pertemuan terakhir untuk memperkuat hubungan bilateral. Mereka juga membahas situasi regional yang berkembang menyusul perang agresi Israel yang tidak sah dan tidak beralasan terhadap Iran. Memuji Iran karena memaksa rezim Israel untuk mengumumkan gencatan senjata selama krisis baru-baru ini. Sharif menegaskan kembali solidaritas Pakistan dengan rakyat dan pemerintah Iran. از جمله میتوان ترجیحات و امتیازات جدیدی را در بنادر و مبادی ورود و خروج برای کشورهای محصور در خشکی اکو در نظر گرفت. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberitahu Presiden Donald Trump bahwa ia menominasikan pemimpin Amerika Serikat tersebut untuk hadiah Nobel Perdamaian saat keduanya bertemu usai serangan gabungan mereka yang baru-baru ini menyasar fasilitas nuklir Iran. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. You should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Coming from you particularly, this is very meaningful. Thank you. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberitahu Presiden Donald Trump bahwa ia menominasikan pemimpin Amerika Serikat tersebut untuk hadiah Nobel Perdamaian saat keduanya merayakan kemenangan pada hari Senin. Hal ini dilangsungkan setelah serangan gabungan mereka baru-baru ini terhadap fasilitas nuklir Iran dengan keduanya memuji perang 12 hari tersebut sebagai keberhasilan yang tidak dapat dielakkan.
Kedua pemimpin tersebut duduk bersama para pembantu utama mereka untuk makan malam di ruang biru Gedung Putih untuk menandai operasi tersebut dan membahas upaya untuk mendorong usulan gencatan senjata selama 60 hari guna menghentikan konflik di Gaza. That will include all our neighbors. I think Iran wants to meet. I think they want to make peace, and I'm all for it. Namun saat Netanyahu tiba di Gedung Putih untuk kunjungan ketiganya tahun ini, kunjungan yang tampak penuh kemenangan itu dibayangi oleh perang Israel selama 21 bulan melawan Hamas di Gaza, dan pertanyaan tentang seberapa keras Trump akan mendorong diakhirinya konflik tersebut. Namun dalam sebuah perbincangan di hadapan wartawan sebelum jamuan makan malam dimulai, kedua pemimpin tersebut menyatakan optimisme bahwa keberhasilan mereka akan menandai era baru di Timur Tengah. Trump telah menjelaskan bahwa setelah perang 12 hari bulan lalu antara Israel dan Iran, ia ingin konflik Gaza segera berakhir. Pertemuan antara Trump dan Netanyahu mungkin memberikan urgensi baru pada usulan gencatan senjata Amerika Serikat yang sedang dibahas oleh Israel dan Hamas. Tetapi apakah itu mengarah pada kesepakatan yang mengakhiri perang masih belum jelas. Sebelum berangkat ke Washington pada hari Minggu, Netanyahu memuji kerjasama dengan Amerika Serikat karena membawa kemenangan besar atas musuh bersama kita. Ia menyampaikan nada positif tentang gencatan senjata untuk Gaza dengan mengatakan bahwa ia bekerja untuk mencapai kesepakatan yang sedang dibahas dengan ketentuan yang telah mereka sepakati. Kelompok Houthi Yaman menyerang kapal kargo Magic Seas berbendera Liberia di Laut Merah pada Minggu 6 Juli. Mereka menggunakan tembakan, roket, drone, dan perahu bermuatan bahan peledak dalam serangan tersebut. Kelompok Houthi Yaman menyerang kapal kargo Magic Seas berbendera Liberia di Laut Merah pada Minggu 6 Juli. Serangan itu merupakan insiden pertama yang diketahui di laut lepas oleh Houthi pada 2025. Mereka menggunakan tembakan, roket, drone, dan perahu bermuatan bahan peledak dalam serangan tersebut. Kapal pengangkut besi dan pupuk dari Cina ke Turki itu sempat kemasukan air dan berisiko tenggelam. Operator kapal, Stem Shipping dari Yunani, tidak dapat memastikan status akhir kapal. Sebanyak 19 awak kapal telah diselamatkan oleh kapal dagang yang lewat dan akan tiba di Djibouti. Serangan berlangsung selama lebih dari 4 jam di lepas pantai barat daya Yaman. Magic Seas menjadi korban terbaru dari aksi militer Houthi sejak pertengahan April. Sejak Oktober 2023, Houthi telah menyerang Israel dan kapal di Laut Merah sebagai solidaritas terhadap Palestina. Israel merespon dengan meluncurkan serangan ke target-target Houthi pada Senin, serangan pertama dalam hampir sebulan. Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Houthi yang dicapai Mei lalu tidak mencakup Israel.
Kelompok Houthi Yaman kembali menyerang Israel pada Senin pagi 7 Juli 2025. Serangan utama diarahkan ke Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Kelompok Houthi Yaman kembali menyerang Israel pada Senin pagi 7 Juli 2025. Serangan utama diarahkan ke Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Houthi juga menargetkan 3 kota pelabuhan, Ashkelon, Asdod, dan Eilat. Stasiun Al-Masirah melaporkan 3 rudal hipersonik menghantam pembangkit listrik di Ashkelon dan pelabuhan Asdod. 8 drone diluncurkan ke pelabuhan Eilat dan disebut mengenai target. Serangan ini sebagai balasan atas gempuran Israel ke Yaman Barat, termasuk pelabuhan Al-Hodeida. Israel meluncurkan operasi bendera hitam pada Minggu malam sebagai respons atas serangan Houthi. Serangan Israel menargetkan lebih dari 10 lokasi, termasuk pembangkit listrik dan pelabuhan-pelabuhan strategis. Menteri Pertahanan Israel Katz mengonfirmasi serangan terhadap kapal Galaxy Leader yang disita Houthi. Katz menyebut Houthi sebagai Yaman versi Iran dan menegaskan ancaman serangan lanjutan. IDF menggempur pelabuhan Al-Hodeida, Salif, Ras Isa, pembangkit listrik Ras Katib, dan kapal Galaxy Leader. Jubir Houthi Yahya Sari menyatakan pihaknya berhasil mencegat sebagian besar serangan Israel menggunakan sistem pertahanan udara mereka. Salah satu kompleks suci bagi umat Muslim, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, diserbu oleh sejumlah pemukim Israel ilegal. PBB diminta bertindak atas aksi pemukim Israel tersebut. Salah satu kompleks suci bagi umat Muslim, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, diserbu oleh sejumlah pemukim Israel ilegal. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB diminta ambil sikap soal aksi pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Otoritas Palestina mengatakan bahwa aksi penyerbuan pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa semakin meningkat. Untuk itu, Palestina mendesak PBB agar segera mengambil tindakan menyikapi hal tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, mengatakan bahwa penyerbuan para pemukim Israel akan memiliki konsekuensi serius terhadap status quo historis dan legal di lokasi konflik dan di kota yang diduduki.
Kementerian Luar Negeri Palestina meminta PBB untuk mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan Yerusalem dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen yang ada di dalam wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan kepada PBB dan badan-badannya untuk memikul tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan kota Yerusalem dan tempat-tempat suci Kristen dan Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, serta memberikan perlindungan terhadap tindakan dan rencana eskalasi sepihak pendudukan Israel. Sebagai informasi, Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Sementara umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount atau Gunung Bait Suci dan mengklaim tempat itu sebagai lokasi dua kuil Yahudi pada zaman kuno. Ribuan pengungsi Palestina di jalur Gaza mempunyai harapan besar untuk kesepakatan gencatan senjata. Di tengah keterbatasan dan reruntuhan, mereka berharap bisa segera kembali ke rumah, meski hanya untuk berdiri di atas sisa-sisa bangunan yang hancur akibat perang. Ribuan pengungsi Palestina di jalur Gaza kini masih menunggu kabar mengenai kemungkinan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Mereka berharap dapat segera kembali ke rumah masing-masing setelah berbulan-bulan tinggal di kamp-kamp pengungsian akibat konflik berkepanjangan. Proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat tengah dibahas oleh kedua pihak. Rencana tersebut mencakup penghentian sementara pertempuran, pembebasan sandera asal Israel, penarikan pasukan Israel ke zona buffer, serta masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Gaza. Inisiatif ini juga bertujuan membuka ruang dialog yang lebih luas untuk mengakhiri konflik secara permanen. Sejumlah pengungsi mengungkapkan penderitaan yang mereka alami selama pengungsian. Mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air bersih, makanan, dan layanan dasar lainnya. Beberapa warga bahkan menyatakan siap kembali ke rumah mereka meski hanya tinggal di atas puing-puing, menggambarkan betapa beratnya hidup dalam pengungsian. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington untuk membahas upaya damai tersebut. Dalam negosiasi, disampaikan bahwa Hamas kemungkinan akan menyerahkan 10 sandera hidup dan 18 jenazah. Dengan timbal balik berupa penarikan militer Israel dan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza selama periode gencatan senjata yang direncanakan berlangsung 60 hari. Iran mengklaim masih bisa menyerang Israel setiap hari selama 2 tahun. Ujar Jenderal IRGC Ebrahim Jabari. Ia menyebut angkatan bersenjata Iran dalam kondisi siap tempur dan kekuatan rudal mereka belum sepenuhnya ditampilkan.
Iran mengklaim masih bisa menyerang Israel setiap hari selama 2 tahun, ujar Jenderal IRGC Ebrahim Jabari. Ia menyebut angkatan bersenjata Iran dalam kondisi siap tempur dan kekuatan rudal mereka belum sepenuhnya ditampilkan. Jabari mengatakan, fasilitas rudal bawah tanah Iran sangat besar dan mampu menopang perang jangka panjang. Menlu Iran Abbas Araghchi mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. Kecaman itu disampaikan saat bertemu Menlu Brasil Mauro Vieira di sela-sela KTT BRICS di Rio de Janeiro. Araghchi memuji sikap Brasil dan menyebut Israel bertindak bebas karena didukung Amerika Serikat dan negara Eropa. Dalam pertemuan dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov, Araghchi menegaskan pentingnya pertanggungjawaban global. Lavrov menegaskan Rusia menolak serangan ke Iran termasuk terhadap fasilitas nuklir damai. Araghchi juga bertemu Menlu dari Tiongkok, Turki, Mesir, dan India untuk membahas dampak agresi Israel Amerika Serikat. Ia menegaskan PBB dan negara anggota wajib menjaga hukum internasional dan mencegah kejahatan perang. China dilaporkan telah mengirim sistem pertahanan rudal ke Iran sebagai bagian dari kerjasama militer usai gencatan senjata dengan Israel, dengan pembayaran dilakukan melalui ekspor minyak yang tetap berlangsung meski dibayangi sanksi Amerika Serikat. China dilaporkan telah memasok sistem pertahanan rudal ke Iran tak lama setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel diberlakukan pada 24 Juni 2025. Sejumlah sumber menyebut sistem rudal itu dibeli Iran menggunakan hasil ekspor minyak sebagai bagian dari upaya memperkuat kembali pertahanan udaranya yang rusak akibat serangan Israel. Sementara itu, Gedung Putih disebut telah mendapat informasi terkait pengiriman tersebut. Hingga saat ini, jumlah baterai rudal yang diterima Iran belum diungkap. Namun, Iran diketahui menjual minyaknya ke China yang menjadi pembeli utama meski masih dikenai sanksi Amerika Serikat. Laporan Badan Informasi Energi Amerika Serikat menyebut sekitar 90% ekspor minyak Iran mengalir ke Beijing. Pengiriman rudal ini menandai eratnya hubungan Beijing-Teheran di tengah sinyal jarak dari China dan Rusia saat eskalasi militer Israel ke Iran. Meski fasilitas militer Iran dihantam, Teheran tetap mampu meluncurkan balasan ke wilayah strategis Israel. Diketahui, Iran selama ini mengoperasikan beragam sistem pertahanan, termasuk S-300 dari Rusia, serta sistem dalam negeri seperti Kordat dan Bafar 373. Beberapa sistem itu diyakini mampu mengimbangi jet tempur siluman F-35 milik Israel. Selain Iran, China juga dikabarkan menjual sistem HQ-9 ke Pakistan dan Mesir.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk secara paksa memindahkan warga Palestina dari jalur Gaza. Hal itu disampaikan Netanyahu saat bertemu Trump di Washington DC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk secara paksa memindahkan warga Palestina dari jalur Gaza. Netanyahu menyatakan pemindahan ini dilakukan dengan alasan warga Palestina di Gaza seharusnya memiliki pilihan untuk pergi jika mereka menginginkannya. Hal itu disampaikan Netanyahu saat bertemu Trump di Washington DC pada Senin 7 Juli 2025. Bahkan ia mengklaim Israel dan Amerika Serikat sedang membuat rencana relokasi ini dengan sangat intens. Terutama mencari negara-negara yang bersedia menampung warga Palestina di Gaza. Dalam kesempatan itu, Trump juga buka suara soal rencana relokasi warga Gaza tersebut. Ia mengklaim sejumlah negara yang menyatakan minat membantu relokasi warga Palestina berada di sekitar Israel. Trump dan Netanyahu memang telah lama memiliki rencana kontroversial untuk merelokasi warga Gaza. Sebagai alasan bagian dari rekonstruksi wilayah yang sudah hancur dilanda agresi brutal Israel tersebut sejak Oktober 2023 lalu. Pada awal pelantikan periode keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump berulang kali menegaskan bahwa Amerika Serikat berencana mengambil alih dan memiliki Gaza hingga menjadikannya pengembangan bisnis properti. Trump juga kerap kali mengutarakan inisiatifnya untuk merelokasi warga Gaza keluar wilayah itu. Lalu muncul wacana negara-negara yang akan menampung mereka termasuk Indonesia. Iran mendesak komunitas internasional agar meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan ke fasilitas nuklirnya, dengan memperingatkan bahwa agresi yang dibiarkan tanpa sanksi dapat mengancam stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi,
menegaskan bahwa Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas serangan ke wilayah Iran. Ia memperingatkan jika pelanggaran tersebut tidak mendapat sanksi, maka Israel berpotensi melakukan agresi lanjutan ke negara-negara lain di Timur Tengah. Dalam pidatonya pada KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu 6 Juli 2025, Araqchi juga menyebut Amerika Serikat turut bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional, termasuk hak asasi manusia dan hukum humaniter. Menurut dia, dampak dari agresi Amerika Serikat dan Israel tidak hanya dirasakan Iran, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan secara keseluruhan. Ia menilai serangan terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan pelanggaran serius terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang mendukung program nuklir damai Iran sejak 2015. Dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan, 10 negara anggota BRICS termasuk Indonesia mengutuk serangan terhadap infrastruktur sipil dan instalasi nuklir damai Iran, serta menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Pemerintahan Donald Trump secara resmi mencabut status Hayat Tahrir al-Sham, sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, sebagai organisasi teroris asing. Pemerintahan Donald Trump secara resmi mencabut status Hayat Tahrir al-Sham atau HTS, sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, sebagai organisasi teroris asing. Keputusan tersebut tertuang dalam memo bertanggal 23 Juni 2025 dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan dirilis 7 Juli 2025. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru Amerika Serikat untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah dan membuka kembali akses negara itu ke sistem keuangan global. Pencabutan status FTO dilakukan setelah berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Amerika Serikat. HTS dulunya adalah cabang Al-Qaeda di Suriah dengan nama Front al-Nusrah
namun telah memutus hubungan dengan Al-Qaeda beberapa tahun lalu. HTS kini dipimpin oleh Ahmed al-Shara yang pada Desember 2024 memimpin penggulingan Bashar Assad dan menjadi presiden Suriah. HTS di bawah al-Shara menyatakan ingin membangun Suriah yang inklusif dan demokratis, menjauh dari ideologi ekstrim. Langkah ini menyusul pertemuan bersejarah Trump-Shara di Riyadh pada Mei 2025, di mana Trump juga mengumumkan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Suriah. Amerika Serikat menilai pemerintahan baru Suriah lebih moderat dan layak dijadikan mitra dalam rekonstruksi pasca perang. Pemerintah Suriah belum mengeluarkan tanggapan resmi atas pencabutan status teroris tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menyinggung peran historis Moskow dalam membantu kemerdekaan Amerika Serikat saat berbicara lewat sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah ketegangan yang terus berlanjut akibat perang Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyinggung peran historis negaranya dalam membantu Amerika Serikat meraih kemerdekaan dari Inggris saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 3 Juli lalu. Dalam percakapan tersebut, yang oleh Kremlin disebut berlangsung secara terbuka dan konkret, Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan mundur dari tujuannya, terutama terkait konflik di Ukraina. Selain itu, ia juga menyinggung hubungan historis kedua negara, menyatakan bahwa Rusia pernah mendukung perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat dengan bantuan senjata dan dana. Hal itu disampaikan Putin dalam wawancara dengan jurnalis televisi Rusia, Pavel Zarubin, pada Minggu 6 Juli 2025. Putin menyebut sejak awal berdirinya Amerika, Moskow memiliki hubungan istimewa dengan Washington. Ia mengklaim bahwa selain membantu kemerdekaan Amerika Serikat, Rusia juga pernah mendukung Korea Utara dalam Perang Korea dan mendukung pihak Union dalam Perang Saudara Amerika. Kremlin membenarkan bahwa topik tersebut diangkat dalam percakapan dengan Trump bersamaan dengan ucapan selamat hari kemerdekaan untuk Amerika Serikat.
Sementara itu, Trump mengaku kecewa dengan pembicaraannya bersama Putin karena menurutnya sang presiden Rusia tidak menunjukkan keinginan untuk menghentikan perang di Ukraina. Beberapa jam setelah percakapan tersebut, Rusia dilaporkan kembali meluncurkan serangan drone ke wilayah Ukraina. Belum ada kejelasan kapan perundingan lanjutan antara Rusia dan Ukraina akan kembali digelar. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan Moskow berharap dapat menentukan jadwal putaran ketiga negosiasi dalam waktu dekat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Discount berikutnya.